mengenai Ustadz dan politik ya. Kita tahu bahwa negara kita ini negara Pancasila, tapi ada juga sila ketuhanan, ada juga pasal 29 ya. Tapi juga ada pengakuan terhadap agama dan kepercayaan. Jadi mix up, semuanya ada di situ. Lalu ada juga aspek-aspek kepemimpinan, termasuk juga pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah ya. Menurut Ustadz ingin menempatkan diri Ustadz di mana sih dalam konstelasi politik ini? Mau masuk partai, mau jadi jurkam, atau bercita-cita jadi pemimpin Indonesia mengingat usia masih 36 tahun ya kan? Atau seperti apa? Jadi gini, Islam itu tidak pernah memisahkan diri daripada masalah kepemimpinan. Bahkan Islam itu mencontohkan bahwa satu-satunya agama yang ngurusin kepemimpinan adalah Islam. Itulah yang menyebabkan Michael H. Hart itu memasukkan nama Muhammad menjadi tokoh nomor 1, the most influential people of all times. Jadi nomor 1 di antara 100 tokoh 100 the most influential people of all time. Nomor 1 daripada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Nomor 2-nya Isaac Newton. Betul, nomor 2 Isaac Newton, nomor 3-nya baru Yesus ya. Nah, nomor 4-nya Paulus gitu kan ya. Dan menarik sekali dia diprotes sama orang. Kenapa Muhammad nomor 1 dan engkau jadikan nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus, kurang ajar kamu katanya. Dan nomor 4 adalah Paulus. Dia bilang gini, saya quotes kata-katanya, Muhammad unlike Jesus. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Isa atau Yesus. Kenapa? Dia tidak pernah membedakan antara kekuasaan dengan ritual. Artinya Muhammad adalah pemimpin di dalam masjid dan di luar masjid. Maka dia adalah seorang pemimpin spiritual sebagaimana dia seorang pemimpin politik. Maka kata-katanya di bidang kenegaraan itu didengar dan ditaati sama seperti kata-katanya di masjid. Artinya ritual dan politiknya nyambung, spiritual dan politiknya gabung. Ini adalah Islam. Sementara dia quotes lagi bahwa Jesus itu berbagi kekuasaan dengan Paulus mengenai beberapa kodifikasi di dalam agamanya. Maka dia katakan bahwa dia menggunakan indikasi itu sebagai menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan, bahwa tidak pernah di dalam Islam dipisahkan antara kekuasaan dengan agama. Bahkan Utsman bin Affan itu dengan sangat apik sekali mengatakan bahwa sesungguhnya agama dan kekuasaan itu adalah sesuatu yang sama-sama untuk menghilangkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Maka Utsman mengatakan bahwa Allah akan menghilangkan dengan kekuasaan kemaksiatan yang nggak bisa dihilangkan dengan menggunakan Al-Quran. Itu yang dikatakan. Imam Ghazali juga mengatakan kekuasaan dan agama seperti saudara kembar. Maksudnya seperti apa? Kalau seandainya kekuasaan tanpa ada agama, maka dia pasti akan zalim. Dan agama tanpa ada kekuasaan, maka dia seperti orang buta yang nggak bisa melihat, orang yang lemah. Maka agamanya akan hilang kalau tidak ada kekuasaan. Maka dari awal kekuasaan Islam itu senantiasa mempromot kebaikan. Jadi Islam menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempromot kebaikan. Bahkan ada hal-hal yang nggak mungkin terlaksana tanpa ada kekuasaan. Contoh misalnya, orang tidak ada kekuasaan, bisa jadi sholat, bisa jadi puasa, tapi dia tidak bisa untuk melaksanakan hukum-hukum yang lain. Contoh misalnya, hukum potong tangan itu nggak bisa tanpa kekuasaan. Misalnya apalagi misalnya haji misalnya itu nggak bisa kalau tanpa kekuasaan. Gitu kan? Ada banyak hukum yang kemudian berkaitan dengan kekuasaan di dalam Al-Quran yang tidak harus ada kekuasaan. Contoh ahkamul bayyinah tentang bagaimana hukum pembuktian di dalam Islam itu harus ada kekuasaan, harus ada hakim, harus ada penguasa yang menjamin adanya mahkamah-mahkamah yang lain yang diperlukan. Itu perlu sekali kekuasaan. Maka kalau tidak ada kekuasaan bisa dikatakan banyak hukum Islam yang terlalaikan. Makanya misalnya contoh azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Maka zinawati dan zinawan maka jilidlah mereka masing-masing dengan 100 kali jilidan. Nggak ada penguasa, nggak bisa. Oh, ada orang berzina datang pada saya. Ustaz, saya minta dirajam Ustaz atau minta dicambuk Ustaz 100 kali berdasarkan Al-Qur'an. Saya lakukan itu, Bang. Saya masuk penjara. Kenapa? Karena kekuasaannya bukan kekuasaan yang menerapkan Islam. Tidak ada salurannya. Ada hukumnya, tapi nggak ada how to execute. Nah, ini nggak bisa. Nggak ada konsep, tapi nggak ada metodenya. Ini nggak bisa. Nah, maka di dalam Islam sekali lagi tidak dipisahkan antara kekuasaan dan politik. Atau kekuasaan dengan, tidak dipisahkan antara politik dan agama. Atau kekuasaan dengan agama. Lalu dalam kondisi seperti di Indonesia, bagaimana kemudian saya menempatkan diri? Sederhana. Saya menempatkan diri seperti saya menulis di setiap akun saya, Felix Yao, pengemban dakwah. Pengemban dakwah itu bisa punya banyak fungsi. Dia bisa melakukan fungsi untuk mengagregasi massa, untuk menyampaikan yang mana yang benar. Dia bisa melakukan fungsi edukasi. Dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan yang diperlukan. Nah, kadang-kadang pengemban dakwah ini seperti Musa, dia harus jadi pemimpin. Kadang-kadang pengemban dakwah ini harus jadi Musa ketika dia sama Khidir untuk belajar. Kadang-kadang dia cuma jadi seperti orang yang memberikan edukasi. Nah, jadi kalau ditanya pada sistem perpolitikan yang sekarang, asal nggak haram, saya lakukan. Asal nggak haram, asal perintah Allah saya lakukan. Tapi kalau dalam sekarang, kalau misalnya secara konkret, apakah kemudian saya akan masuk kemudian dalam partai politik? Saya tidak merasa bahwa partai politik itu menjadi sebuah cara yang efektif untuk bisa mendakwakan Islam. Kenapa? Begitu kemudian kita masuk dalam satu sistem tertentu, kita dipenjara dengan aturan sistem tertentu, dan saya nggak mau dipenjara dengan aturan-aturan tertentu. Saya mau bebas menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Saya tidak mau melakukan apa yang harus tidak saya lakukan. Tapi dengan kemudian masuk ke dalam satu sistem, kadang-kadang kita terbatas dengan sistem tersebut. Ya kita tahu lah, seorang shoemaker itu tidak akan bisa maksimal kalau dia cuma nyetir angkot. Sebagaimana tukang angkot nggak akan bisa menjalankan Formula 1. Jadi kita perlu the right man on the right place. Maksud the right place adalah the right system. Bukan the right man, tapi the right person. Ya, the right person on the right system. Dan ini menarik banget sebagai yang terakhir kemudian saya sampaikan soal kepemimpinan ini. Rasulullah dulu bersabda begini, kalian itu saya perintahkan untuk taat pada pemimpin walaupun pemimpinnya adalah budak Habasyah.
Artinya Rasul ingin memberikan sebuah gambaran. Gini loh sahabat-sahabat saya, masalah kepemimpinan itu ada dua. Satu, orangnya siapa. Dua, sistem kepemimpinannya apa. Dan ini yang selalu kita soroti. Bukan hanya pemimpinnya, tapi sistem kepemimpinannya. Kalau pemimpinnya bagus, tapi tidak difasilitasi sistem kepemimpinan yang bagus, maka ini akan susah. Kayak sekarang contohnya misalnya, pemimpinnya bisa jadi bagus, tapi sistem kepemimpinannya hancur bisa jadi. Kok bisa jadi sistem kepemimpinan hancur? Ya lihat aja sekarang, mungkin Bang Refli lebih tahu daripada saya karena sudah pernah untuk di dalamnya atau sudah banyak mengkritik. Sistem ini adalah permasalahan yang lain. Contoh misalnya check and balance. Bagaimana kalau Indonesia melakukan check and balance? Siapa yang bisa mengkritik pemerintahan sekarang? Nggak bisa. Jangankan mengkritik, membahas saja udah nggak bisa. Check and balance nggak jalan. Lalu kemudian evaluasi nggak jalan. Dan segala macam nggak jalan. Lalu bagaimana caranya kalau ada orang punya unek-unek bisa disampaikan? Nggak bisa. Maka muncul hashtag Indonesia terserah aja. Lah kenapa? Karena kalau saya dokter-dokter sudah ngomong nggak didengerin, mereka ngomong disangka kemudian makar, setiap ada dokter yang ngomong langsung dibilang bagian HTI, lalu kemudian dikorek-korek segala macamnya, habislah. Lalu gimana caranya kita bisa memberikan pendapat kita sebagai seorang warga negara yang pengen negara ini baik? Kan gitu itu.